Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Intan Dwi Anggreni dari kelas 1 SES Data Terapan A dengan NRP 332460006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir semester saya yang bertopik dengan topik pembahasan Ordinal Logistic Regression sebagai pemenuhan tugas akhir semester pada mata kuliah Permodelan Statistik dengan dosen pengampu Bapak Roni Susetyoko, SSI, MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan singkat mengenai Logistic Ordinal Regression. Logistic Ordinal Regression ini sendiri merupakan model yang dipergunakan ketika variabel target atau dependent bersifat kategori berurutan atau ordinal. Nah, dalam kasus ini target atau kemungkinan yang saya pergunakan ialah mengenai tingkat pencemaran udara. Nah, di mana kategori tingkat pencemaran udara ini terbagi menjadi empat tingkat ya. Mulai dari baik, sedang, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Nah, di mana kategori baik ini sendiri lebih besar dibandingkan kategori sedang. Nah, kemudian kategori tidak sehat lebih kecil dari kategori baik. Nah, kemudian untuk kategori sangat tidak sehat sendiri lebih kecil dari kategori tidak sehat. Nah, dalam project Logistic Ordinal Regression ini saya menggunakan dataset perhitungan ISPO, ya, dataset ISPO yang saya ambil dari satu data Jakarta dengan format Excel yang kemudian saya rubah menjadi CSV. Nah, data ISPO ini sendiri berisi perhitungan ISPO yang dilakukan pada 7 parameter, di antaranya PM10, PM2,5, SO2, CO, O3, dan NO2. Atribut yang akan diolah dalam dataset ini diantaranya adalah jadi di sini ada atribut yang memang saya pergunakan untuk model dan yang hanya dipergunakan untuk visualisasi data saja. Nah, di sini diantaranya atribut yang saya pergunakan dalam model antara lain adalah kategori rekaman sensor, antara lain PM10, PM2,5, SO2, CO, O3, NO2. Kemudian variabel kritikal yang menginterpretasikan jenis parameter rekaman sensor dengan nilai tertinggi. Kemudian untuk visualisasi datanya sendiri, terdapat atribut tambahan yakni max, yang merupakan interpretasi nilai tertinggi dari rekaman sensor. Kemudian terdapat atribut tanggal, yang merupakan interpretasi tanggal perekaman data tersebut. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung ke source code. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan library yang saya import, proses pre-processing data, dan visualisasi dari dataset yang saya pergunakan. Nah, di sini saya mengimport library Pandas, NumPy, Matplotlib, Pyplot, Matplotlib, dan Sever untuk manipulasi dan visualisasi data. Sedangkan untuk pre-processing data, saya menggunakan library Scikit-learn Preprocessing, Scikit-learn, dan SciPy Stats and Stats. Nah, kemudian untuk split dataset sendiri, saya menggunakan Scikit-learn Model Selection. Lalu untuk membangun modelnya, saya menggunakan library Mod, dan untuk evaluasi model, saya menggunakan Scikit-learn Matrix dan Scikit-learn Matrix dengan modul mean square error, accuracy score, dan confusion matrix, serta classification report.
Nah, di sini untuk pemuat dataset, di sini saya membuat variabel data yang akan menampung data frame dari dataset yang saya muat, di mana konversi dari file CSV ke data frame ini untuk itu saya menggunakan metode read CSV dari library Pandas. Nah, setelah saya melakukan pemuatan dataset, saya merubah nama kolom dari dataset yang baru saja saya muat. Nah, di sini kolom period data saya rubah menjadi tahun, tanggal menjadi hari, kemudian atribut PM10, PM_10 saya rubah menjadi PM10 dengan huruf alfabet, dan seterusnya. Untuk mengecek apakah perubahan nama kolom tersebut berhasil, selanjutnya saya menampilkan 10 baris pertama dari dataset. Di sini dapat dilihat bahwa perubahan nama kolom sudah berhasil. Setelah kita melakukan pemuatan data dan perubahan nama atribut, selanjutnya kita melakukan preprocessing data. Nah, di sini pertama-tama saya akan melakukan preprocessing pada baris data dengan value NA atau missing value. Nah, dengan metode ISNA ini kita dapat mengetahui dengan gabungan antara metode ISNA dan SUM, kita dapat mengetahui banyaknya baris data yang memiliki missing value atau NA pada setiap atribut. Pertama-tama saya akan menghandle baris data dengan NA atau missing value dengan menghapus baris data di mana baris data yang saya hapus ini kurang dari 5% dari dataset yang ada. Dari baris data pada dataset yang ada. Nah, di sini pertama-tama saya melihat value yang unik pada atribut kategori. Sini dapat dilihat terdapat value tidak ada data. Nah, ketika saya cek, ternyata baris data dengan atribut kategori bervalue tidak ada data memiliki nilai NA mulai dari atribut PM10 hingga kritikal. Nah, dengan ini kita pun tidak dapat menggantinya dengan median atau min ya. Maka dari itu saya melakukan handle NA dan missing value dengan menghapus baris data ini. Baris data dengan atribut kategori bernilai tidak ada data. Nah, penghapusan tersebut, untuk penghapusan tersebut saya menggunakan metode drop NA. Nah, di mana sebelumnya pertama-tama saya merubah merubah nilai pada atribut kategori, merubah nilai tidak ada data pada atribut kategori menjadi NA, sehingga nanti dapat dilakukan penghapusan data NA pada baris data dengan atribut kategori bervalue NA menggunakan metode drop NA. Selanjutnya, setelah kita melakukan handle NA dengan penghapusan baris data, selanjutnya kita akan mengganti NA atau missing value pada baris data berdasarkan distribusi data dari atribut tersebut. Dari visualisasi histogram dan conditional statement yang menandakan skewness, di sini dapat dilihat bahwa value atau nilai baris data pada atribut
PM10, PM2,5, SO2, CO, O3, NO2 memiliki distribusi data yang bersifat scaleness, sehingga untuk menghandle missing value pada atribut PM10, PM2,5, SO2, CO, O3, dan NO2 dapat dihandle dengan menggantinya menggunakan nilai median. Nah, di mana di sini saya menggunakan perulangan for call in target calls untuk melakukan penggantian data NA atau missing value pada beberapa atribut tadi dengan menggunakan median. Nah, dalam penggantian ini saya menggunakan metode dalam penggantian data ini saya menggunakan metode fill NA. Nah, kemudian untuk value pada atribut max dan critical akan berubah berdasarkan pergantian dari nilai atribut yang baru saja kita lakukan. Nah, jadi tadi ada beberapa data baris data yang kosong kita isi dengan median. Nah, apabila data yang kita isi dengan median tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan data-data sebelumnya, maka akan otomatis merubah data sebelumnya, dan data yang baru saja kita perbarui dengan median tadi akan masuk dalam kategori max dan critical. Kemudian setelah kita melakukan handle missing value dan NA, selanjutnya kita melakukan pengecekan data outlier. Di sini saya membuat metode detect outliers EQR untuk melakukan pengecekan data outlier. Nah, di sini dapat dilihat berapa data pada beberapa value pada atribut yang krusial yang nanti akan kita gunakan pada model memiliki outlier yang cukup banyak ya jumlahnya. Nah, jadi tidak memungkinkan apabila dilakukan penghapusan baris data karena nanti ditakutkan model akan mengalami kekurangan data atau informasinya. Sehingga untuk itu kita lakukan standarisasi secara Winsorize dengan metode Winsorize. Nah, setelah kita lakukan standarisasi, setelah kita lakukan handle outlier dengan Winsorize, nah, di sini kita cek kembali data outlier sudah kosong ya, jadi berhasil handle outlier tadi. Selanjutnya setelah kita melakukan handling outliers pada dataset, selanjutnya kita melakukan perubahan tipe data. Nah, di mana di sini tipe data pada atribut PM10, PM2,5, SO2, CO, O3, NO2, dan max, saya lakukan perubahan data yang semula bertipe float menjadi integer dengan metode astype. Ini dapat dilihat bahwa perubahan tipe data sudah berhasil. Nah, di sini karena menurut saya atribut tahun, bulan, dan hari kurang efisien, saya lakukan penghapusan pada atribut tahun, bulan, dan hari. Namun sebelumnya saya membuat atribut dari bernama tanggal yang berisi gabungan dari value bulan, tahun, dan hari yang akan saya hapus
Cuma menurut saya tidak perlu ya garis data uh, atribut tahun dan bulan karena sudah digantikan dengan atribut tanggal. Setelah kita melakukan, nah kemudian atribut tanggal tadi masih bertipe string. Nah untuk dapat dirubah menjadi bertipe date atau waktu, di sini saya mengkonversinya menggunakan metode toDateType pada baris kelima yang saya blok ini. Selanjutnya, setelah kita melakukan perubahan tipe data pada setiap atribut, selanjutnya kita akan melakukan encoder pada value atribut. Nah, di mana di sini ada atribut kritikal value string pada atribut kritikal. Apabila terdapat value PM10, maka akan dirubah menjadi 1. Kemudian untuk value dengan string PM2,5 akan dirubah menjadi 2. Value string SO2 akan dirubah menjadi 3. Kemudian value string CO akan dirubah menjadi 4. Value string O3 akan dirubah menjadi 5. Dan value string NO2 akan dirubah menjadi 6. Nah, pelabelan data ini saya lakukan dengan metode replace. Nah, setelah kita melakukan encoder dengan metode replace ini, saya rubah tipe data dari atribut kritikal menjadi integer dengan metode astype. Nah, kemudian selanjutnya saya melakukan encoder pada value di atribut kategori. Nah, di mana pada atribut kategori ini terdapat value sedang baik, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Nah, karena atribut kategori ini merupakan atribut yang memiliki value berskala ordinal. Nah, di sini kita melakukan encodernya dengan menggunakan ordinal encoder. Nah, di mana di sini ordinal encoder kita membuat objek encoder yang akan melakukan encoder secara ordinal. Proses encoder ini sendiri dijalankan dengan metode fit transform dengan tingkatan berdasarkan variabel kategoris, di mana sangat tidak sehat akan berlabel 1 dan kategori tidak sehat berlabel 2, lalu kategori sedang berlabel 3 dan kategori baik berlabel 4. Setelah dilakukan perubahan encoder pada atribut kategori, selanjutnya kita rubah tipe datanya menjadi integer dengan metode astype. Setelah kita melakukan encoder pada value beberapa atribut, selanjutnya kita melakukan pengecekan apakah ada data yang duplikat pada dataset dengan menggunakan metode duplicator. Dengan di sini dapat dilihat bahwa tidak teridentifikasi bahwa ada garis data yang duplikat. Selanjutnya kita melakukan visualisasi data. Di sini dengan metode info kita dapat menampilkan informasi mengenai banyaknya baris data, kemudian nama kolom, banyaknya baris yang tidak nol, banyaknya baris yang nol, kemudian tipe data dari setiap atribut. Kemudian selanjutnya dengan metode describe kita dapat menampilkan ringkasan mengenai informasi statistik dari dataset, mulai dari count atau jumlah baris data, main, rata-rata dari tiap atribut, min dan max, nilai terbesar dan terkecil dari tiap
atribut, kemudian kuartil 1, 2, dan 3 dari tiap atribut, lalu standar deviasi dari setiap atribut. Nah, kemudian di sini saya menampilkan jumlah baris data pada setiap kategori di atribut kategori dengan menggunakan visualisasi bar chart ya, dengan menggunakan metode countplot dari library Seaborn. Nah, kemudian untuk melihat kuantitasnya secara jelas, di sini saya menggunakan metode value const pada atribut kategori. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kategori sedang memiliki baris data sebanyak 107.744, sedangkan untuk kategori baik memiliki baris data sebanyak 345. Kemudian kategori tidak sehat memiliki baris data sebanyak 179. Lalu untuk kategori sangat tidak sehat hanya memiliki satu baris data saja. Selanjutnya saya melakukan visualisasi scatter plot untuk melihat hubungan pasangan antar variabel dalam dataset secara menyeluruh. Nah, di sini metode yang saya pergunakan merupakan plot dari library Seaborn. Setelah kita melakukan penampilan scatter plot, visualisasi scatter plot, selanjutnya kita melakukan visualisasi histogram untuk melihat distribusi data atribut kategori pada atribut lain. Sini pertama-tama dapat kita lihat. Di sini distribusi dari atribut PM10 pada atribut kategori, lalu distribusi dari atribut PM2,5 pada atribut kategori. Selanjutnya distribusi dari atribut SO2 pada atribut kategori hingga visualisasi histogram distribusi dari atribut kritikal pada atribut kategori. Nah, kemudian di sini dengan menggunakan metode columns, kita dapat menampilkan nama-nama kolom atau atribut dari dataset. Kemudian dengan metode dtypes, kita dapat melihat tipe data dari setiap atribut pada dataset. Setelah kita melakukan visualisasi dari dataset, selanjutnya kita melakukan split data training dan testing. Nah, split data training dan testing ini, untuk melakukan hal tersebut, pertama-tama kita harus mendefinisikan antara atribut independen dan atribut dependen. Nah, di mana di sini untuk atribut independennya sendiri, saya menggunakan atribut PM10, PM2,5, SO2, CO, O3, NO2, dan kritikal. Nah, sedangkan untuk atribut dependennya sendiri atau variabel ini, saya menggunakan atribut kategoris. Nah, atribut kategoris ini sendiri berisi kategori tingkat pencemaran udara, mulai dari baik, sedang, tidak sehat, dan sangat tidak sehat yang telah saya encode tadi, dari 1 sampai 4. Nah, kemudian, setelah kita mendefinisikan variabel dependent dan independent, selanjutnya kita melakukan split untuk data training dan testing. Nah, di sini untuk split data testing dan training saya menggunakan metode train test split. Setelah kita melakukan split dataset training dan testing, selanjutnya kita akan
mencoba mengaplikasikan data set yang telah kita sebut tadi pada beberapa model logit ordinal. Macam-macam model logit ordinal sendiri yang akan saya pergunakan dalam proyek ini antara lain ordinal reach, logistic all threshold, logistic immediate threshold, dan logistic stored error. Nah, pertama-tama di sini saya akan melakukan percobaan pengaplikasian pada model ordinal reach. Ya. Model ordinal reach ini sendiri mirip dengan regresi logistik standar, tetapi dengan tambahan regulasi L2 agar model lebih stabil dan tidak overfitting. Nah, model ordinal reach ini sendiri, cocok dipergunakan apabila dataset yang kalian pergunakan memiliki banyak fitur dan risiko overfitting yang tinggi. Nah, untuk rumus probabilitas dan loss function dari model ini dapat kalian lihat pada PowerPoint sebelah kanan video ini. Nah, ketika saya mengaplikasikan data yang telah display tadi ke model ordinal reach, didapatkan akurasi sebesar 0,86 dengan confusion matrix of ordinal reach antara data aktual dan prediksi sebesar 380 ya. Nah, cukup tinggi ya akurasinya. Oke, selanjutnya kita beralih ke pengaplikasian pada model logistik all threshold. Model logistik all threshold ini mempertimbangkan semua ambang batas antar kategori respon, di mana model ini memberikan prediksi yang lebih akurat dan detail. Nah, model logistik all threshold ini sendiri dapat kalian gunakan ketika kalian membutuhkan model dengan prediksi presisi yang tinggi. Nah, rumus probabilitas dan loss function dari model logit all threshold ini dapat kalian lihat pada PowerPoint sebelah kanan video. Dari pengaplikasian data set testing dan training pada model logistik all threshold ini dapat kita lihat didapatkan akurasi model sebesar 0,89. Nah, lalu confusion matrix dapat kita lihat di sini ya. Signifikansi antara dataset aktual dengan prediksi sebesar 403. Oke, kita lanjut ke model logistik immediate threshold. Nah, model logistik immediate threshold ini model ini hanya mempertimbangkan ambang batas threshold antara dua kategori yang berurutan dalam data ordinal. Nah, model logistik immediate threshold ini cocok untuk model yang sederhana dan cepat dengan kategori yang berurutan. Rumus probabilitas dan loss function dari model logistik immediate threshold ini dapat kalian lihat pada PowerPoint sebelah kanan video. Nah, ketika saya mengaplikasikan dataset training dan testing pada model logistik immediate threshold ini didapati akurasi sebesar 0,89, kemudian signifikansi
kesesuaian antara dataset aktual dengan prediksi sebesar 403. Kita lanjut ke pengaplikasian pada model logistik square error. Model logistik square error. Model logistik square error ini sendiri menggunakan fungsi square error untuk mengevaluasi model. Nah, model logistik square error ini sendiri cocok dipergunakan untuk evaluasi model menggunakan square errors yang mudah dipahami. Nah, rumus probabilitas dan loss function dari model logistik square error ini sendiri dapat kalian lihat pada PowerPoint di sebelah kanan video ini. Ketika saya mengaplikasikan model logistik square error pada dataset trend dan testing, didapatkan mean squared error sebesar 0,112 sekian, kemudian dengan akurasi model sebesar 0,89, kemudian conversion matrix kesesuaian kesesuaian antara dataset aktual dan prediksi di sini dapat kita lihat sebesar 394 ya. Nah, jadi dapat di sini saya ada menurut saya dari pengamatan pengaplikasian beberapa model logit Arduino ini, menurut saya model logistik all threshold dan model logistik immediate threshold memiliki akurasi model yang lebih tinggi dibandingkan model yang lain. Dan model ini menghasilkan kesesuaian prediksi dengan data aktual yang cukup signifikan, cukup tinggi ya, dibandingkan model yang lain. Nah, penentuan model yang saya pergunakan, penentuan jenis model logit ordinal pada dataset ISPU yang saya pergunakan ini, saya ambil dari referensi Journal Implementation of the Ordinal Logistic Regression Method for Air Quality Classification based on the Air Pollution Standard Index. Nah, kemudian source code dari model logit ordinal ini yang saya buat dapat kalian akses pada repository GitHub saya, mana username dari GitHub saya adalah intanandrini99, atau mungkin nanti akan saya cantumkan pada deskripsi video ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penjelasan presentasi ini saya terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.